Hasil AC Milan versus Torino. Sundulan Giroud antar Rossoneri akhiri pacaklik kemenangan. Josep Guardiola ngotot Manchester City tidak bersalah. Tidak perlu repot cari pengganti Brozovic. Gelandang ini sudah jadi langkah cerdas Inter Milan. Incar David Pratesi, Juventus buka pembicaraan dengan Sassuolo. Milan tancap gas dalam upayanya datangkan Keita dari Liverpool. Hasil AC Milan versus Torino. Sundulan Giroud antar Rossoneri akhiri pacaklik kemenangan. AC Milan akhirnya meraih kemenangan yang ditunggu-tunggu. Mereka membungkam Torino dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-22 Liga Italia 2022-2023 pada Sabtu 11 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam duel Milan versus Torino yang berlangsung di Stadion San Siro, Milan itu Oliver Giroud keluar sebagai pahlawan Rossoneri. Dia mencetak gol sematawayang untuk membawa Milan mengakhiri pacaklik kemenangan di awal 2023 lewat golnya yang tercipta pada menit ke-62. Hasil ini jadi sinyal positif pasukan Stefano Pioli yang pasca pergantian tahun tidak mampu meraih kemenangan. Dalam 7 laga sebelumnya di seluruh kompetisi, AC Milan cuma meraih 2 hasil imbang dan sisanya kalah. Milan untuk sementara menduduki peringkat ketiga klasemen Liga Italia 2022-2023 dengan koleksi 41 poin dari 22 pertandingan. Terpaut 2 poin dari Inter Milan di urutan kedua, tetapi Nerazzurri belum memainkan laga pekan ke-22. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Torino masih tertahan di urutan ke-7 klasemen. Mereka baru mengoleksi 30 poin dari 22 pertandingan. Terpaut 8 angka dari Atalanta yang duduk 1 strip di atasnya. Josep Guardiola ngotot Manchester City tidak bersalah. Manajer Manchester City, Josep Guardiola, menegaskan klubnya tak bersalah atas semua tudingan pelanggaran finansial yang diklaim oleh pihak Premier League. Manchester City tak disambar petir di siang bolong. Sebab belum lama ini, pihak Premier League menuding mereka melakukan banyak pelanggaran finansial. Tak tanggung-tanggung, City diklaim melakukan lebih dari 100 pelanggaran. Tudingan itu sendiri berasal dari penyelidikan yang berlangsung selama 4 tahun. Dugaan pelanggaran itu disebut dilakukan antara musim 2008, 2009, 2017, dan 2018. Dan terkait dengan informasi keuangan mengenai pendapatan, perincian remunerasi manajer dan pemain, peraturan UEFA, profitabilitas dan keberlanjutan, serta kerjasama dengan investigasi Premier League. Guardiola ngotot City tak bersalah. Ini bukan pertama kalinya Manchester City dituding melakukan pelanggaran. Mereka sebelumnya sudah diselidiki UEFA. Pada Februari 2020, Manchester City didenda 25 juta pounds. Selain itu, mereka diskor 2 tahun dari Liga Champions oleh UEFA karena pelanggaran serius terhadap lisensi klub dan regulasi finansial fair play antara 2012 dan 2016. Ancaman balik Guardiola. Josep Guardiola kemudian mengatakan pihak Manchester City akan berusaha maksimal untuk membuktikan bahwa tuduhan pihak Premier League itu tidak benar. Namun ia kemudian melontarkan ancaman bahwa jika kemudian tudingan pelanggaran itu tak terbukti, maka ada chance The Citizen bakal membalas dendam pada semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Manchester City terus berusaha dijatuhkan. Josep Guardiola mengatakan jika saja nanti kasus ini berakhir dengan kemenangan bagi Manchester City, ia tak yakin klubnya akan bisa tenang ke depannya. Ia yakin akan ada pihak lain yang pasti berusaha mencoba menjatuhkan The Citizen lagi. Setelah pengadilan dapat mendikte apa yang terjadi, pada akhirnya itu bagus. Saya sepenuhnya yakin kami tidak bersalah, tegasnya. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah berhenti sekarang? Ini bukan karena UEFA, sejak Abu Dhabi mengambil alih klub sejak hari pertama sudah seperti itu, keluh Guardiola. Tidak perlu repot cari pengganti Brozovic.
Gelandang ini sudah jadi langkah cerdas Inter Milan. Inter Milan berhasil melakukan langkah cerdas dengan mengamankan kontrak Christian Aslani andai Marcelo Brozovic meninggalkan klub. Seperti diketahui, saat ini Inter Milan tengah menghadapi situasi finansial yang sulit, menyusul utang Jan Steffen selaku presiden klub. Untuk itu, Nerazzurri perlu memperbaiki kondisi finansial dengan melepas sejumlah pemainnya seperti Marcelo Brozovic di musim panas mendatang. Brozovic bakal menjadi salah satu pendapatan terbesar Inter Milan andai mereka memutuskan untuk menjual salah satu pemain andalan, Simone Inzaghi. Pasalnya, Marcelo Brozovic memiliki kontrak hingga 2026 bersama Inter Milan, sehingga penjualannya di musim panas mendatang menjadi salah satu solusi mengatasi masalah finansial tersebut. Hanya saja, gelandang asal Kroasia itu bukanlah satu-satunya pemain yang ingin dijual oleh Nerazzurri di bursa musim panas mendatang. Menurut kabar yang telah berkembang, Andre Onana dirumorkan akan menjadi korban untuk menstabilkan kondisi finansial klub. Kendati demikian, Inter Milan telah melakukan langkah cerdas untuk mengantisipasi kepergian Brozovic di musim panas mendatang. Incar David Pratesi, Juventus buka pembicaraan dengan Sassuolo. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus membuka pembicaraan awal dengan US Sassuolo untuk David Pratesi. Terlepas dari ketidakpastian seputar masa depan Bianconeri, para direktur baru klub sudah memikirkan bagaimana memperkuat tim untuk 2023-2024. Menurut La Gazzetta dello Sport, Pratesi adalah pemain yang dikagumi oleh klub dan pelatih Massimiliano Allegri. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus telah membuka pembicaraan awal dengan Nero Verdi dan agen sang gelandang Berizzo. Juventus berhubungan baik dengan keduanya dan telah menyatakan minat mereka meskipun negosiasi resmi belum dimulai. Sebelumnya, AS Roma sangat tertarik dengan Pratesi, tetapi gagal mencapai kesepakatan dengan Sassuolo musim panas lalu. Nero Verdi menjual Hamed Raro ke AFC Bournemouth seharga 30 juta euro, sekitar 486 miliar pada jendela transfer Januari lalu. Giovanni Carnevali memperingatkan para peminat Pratesi bahwa pemain 23 tahun itu akan lebih mahal ketimbang mantan rekan setimnya tersebut pada akhir musim mendatang. Milan tancap gas dalam upayanya datangkan Keita dari Liverpool. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tancap gas dalam upayanya untuk memboyong Naby Keita dari Liverpool pada musim panas 2023 mendatang. Keita merapat ke Liverpool pada tahun 2018 silam. Ia dibeli mahal dari RB Leipzig. Keita diharap bisa membuat lini tengah Liverpool makin solid. Tapi pemain 27 tahun tersebut seringnya malah jadi beban bagi The Reds. Sebab ia kerap cedera, musim lalu ia sudah agak jarang masuk ruang medis, namun musim ini ia sempat absen dalam sejumlah laga karena masalah hamstring. Masa depan Keita. Sekarang ini masa depan Naby Keita di Liverpool sedang menggantung. Kontraknya di Anfield berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Ada kabar bahwa Liverpool mungkin saja memperpanjang masa kerjanya. Namun ada juga kabar yang menyatakan sebaliknya. Pasalnya, Keita disebut tak masuk lagi dalam rencana Liverpool. Jadi ia bisa bebas pergi dari Anfield pada musim panas 2023 nanti sesuai aturan Bosman. Milan tingkatkan upayanya kejar Keita. Naby Keita sebelumnya dikaitkan dengan beberapa klub, salah satunya adalah AC Milan. Ia masuk dalam bidikan karena bisa diangkut dengan gratis. Selain itu, ia masih dalam usia emas. Kini ada kabar baru soal ketertarikan Milan pada Keita. Rossoneri disebut tancap gas dalam usahanya memboyong sang gelandang ke San Siro. Laporan itu juga menyebut bahwa bos Liverpool, Jurgen Klopp, tak akan menghalangi Keita pergi karena ia berencana merevitalisasi lini tengahnya pada musim panas mendatang.